Bapak Ibu, sekarang kita masuk perkuliahannya apa berarti kira-kira? Kalau yang Yang validasi ya Ibu, validasi. kalau yang kemarin Bu apa? Baru sampai verifikasi. Ya, sip. Masih ingat nggak parameter verifikasi apa aja? Akurasi sama presisi ya Bu. Terus apa lagi? Dua, baru berarti ada empat. Apalagi bulan ini. Aduh, lupa. Ibu kemarin tuh saya menemukan yang presisi sama akurasi, yang tapi yang di HPLC yang tugasnya Bu Risa. Tapi kebetulan di paper itu teh ada kayak gitu. Tapi cuma ada dua itu, makanya saya ingatnya dua. Oh, siap. Berarti PPT-nya sudah dilupakan berarti ya Bu ya? Astagfirullah. Belum kebuka lagi. Buka-buka lagi ya. Siaplah. Kebayang. Tanggung jawabnya banyak. Yang lain gimana? Masih ingat nggak? Ada empat sebenarnya. Yang pertama akurasi presisi udah disampaikan sama Bu Yani. Yang lain kira-kira ada yang ingat? Gimana? Atau sudah lupa juga? Diam teh artinya apa ini teh? Mendengarkan atau tidak terdengar suaranya? Kalau Bapak Ibu, wajahnya sudah tidak terlihat, suaranya pun tidak. Apakah suara saya masih sampai ke laptop Bapak Ibu masing-masing? Ada Bu. Nah, gimana? Masih ingat nggak apalagi dua tambahannya atau sudah lupa juga, Pak? Pak Aldi, Pak Priyatna, atau sudah lupa? Sudah lupa, dia pun sudah lupa. Kalau masih ingat, pasti ingat. Tes-tes, lupa atau masih ingat? Ini tuh diam artinya apa? Ini kan mahasiswa S2 ya. Mangga dikomunikasikan apa yang dirasakan, jangan dipendam. Karena semakin lama dipendam, tidak ada juga faedahnya. Jadi masih ingat atau lupa? Tipis-tipis lupa ya Bu, sama gak ingat. Tipis-tipis tipis-tipis lupa, lebih ke lupa gitu ya Pak ya. Nah, baiklah kalau gitu mari kita ingatkan kembali ya. Kita review sedikit, tapi kita mungkin langsung masuk ke tahap verifikasi ya validasinya. Karena sebenarnya tahap verifikasi itu adalah sebagian dari tahap validasi. Ya, coba saya screen. Apakah sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah ada Ibu. Sudah. Nah, yang kemarin kita sudah masuk terkait dengan tahap validasi metode dari pengujian atau metode yang kita punya dalam laboratorium pengujian. Nah, sekarang kita akan masuk terkait dengan tahap validasi metode. Nah, ini dia kurang lebih. Parameter validasi itu lebih banyak dibanding dengan parameter yang dipakai kita ketika kita melakukan verifikasi metode. Jadi kalau verifikasi itu dia hanya sampai poin 3. Nah, kalau kita partisi lagi LOD dan LOQ berarti dia 4 jadinya teh. Jadi yang kita punya untuk kita memverifikasi bagaimana akurasinya dia dan linearitas ini lebih ke arah kurva kalibrasinya nanti. Kemudian bagaimana data presisinya. Nah, itu yang dicek. Kemudian LOD-nya sama LOQ. Kalau LOD itu adalah limit of detection, batas terendah yang masih bisa terdeteksi sama alat kita atau sama metode tersebut, makanya disebut sebagai LOD. Sedangkan LOQ itu adalah limit of kuantisasi, Q namanya itu. Karena dia terkuantisasi, berarti dia terukur batas bawah yang paling rendah yang terdeteksi. Kemudian dia itu dalam kondisi akurat dan presisi, makanya disebut sebagai kuantisasi. Tapi dia terkuantisasi. Itu bedanya antara LOD dan LOQ. Kalau LOD dia hanya sampai terdeteksi aja batas rendahnya tersebut. Kalau misalnya LOQ itu dia sudah terendah, tapi kita bisa menentukan pada titik terendah tersebut akurasi sama presisi yang paling tepatnya berapa, itulah yang disebut sebagai
limit of kuantisasi. Ya, bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa Bu, insya Allah. Nah, Semoga coba berkembang. diulang. Coba diulang. Berarti parameter verifikasi apa aja, Pak? Akurasi, presisi, Terus? LOD, limit of detection, sama limit of kuantitasi. Nah, apa bedanya? Akurasi itu apa? Akurasi itu ketepatannya Bu. Akurat gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya standar eh, nilai dari hasil sampelnya tersebut misalnya 8 dan kita dapatnya di angka 8 nih. Hanya disebut dia seperti akurat. Tapi kalau kita dapatnya di angka 3 gitu atau 2 itu dia. Nah, kalau presisi gimana, Pak? Presisi teh lebih ke singkat di seperti Presisi. presisi teh lebih ke detailingnya ya. Coba yang lain ada yang bisa membantu kira-kira presisi. Nah, tadi Bulani katanya sudah membaca paper terkait akurasi dan presisi dari metode HPLC. Nah, apa sebenarnya kalau kita presisi teh? Presisi itu semuanya ada 3 kan? Masih ingat nggak Bapak Ibu? Tes-tes. Presisi teh pengulangannya Bu, seberapa Ya, cepat. pengulangannya di tempat yang sama. Jadi kalau misalnya kita punya ada 6 kali pengukuran, kemudian kita lakukan 6 kali pengukuran, apakah hasilnya itu di tempat yang kurang lebih berdekatan atau sama? Misalnya nih, kita punya sampel yang standar nilainya 8. Tetapi pas kita ukur sama metode kita, dia itu dapatnya angka 4 terus, 4, 4, 4. Berarti presisi nggak Pak kira-kira? Presisi Bu. Presisi. Presisi. Tapi akurat nggak nih? Enggak. Nah, gitu ya. Jadi presisi itu nilai keberulangannya pada angka yang kurang lebih dekat gitu, berdekatan ya. Makanya kita punya reproducibility, intermediate presisi gitu ya, atau repeatability. Nah, kalau LOD LOQ tadi apa, Pak? LODT batas paling bawah, sedangkan LOQT batas paling bawah yang masih dapat diukur. Dua-duanya dapat diukur. Apa ya? Jadi Makanya setelah LOD itu ada ya sampai sejauh mana itu masih bisa diukur itu LOQT. dua-duanya sama diukur, Pak. Tapi BN1 terdeteksi, makanya disebut Oh, iya. sebagai limit of deteksi, makanya LOD. Kalau LOQ, limit of kuantisasi. Jadi batas terbawah yang bisa diukur, tetapi dia akurat dan presisi. Itu disebut sebagai LOQ. Ya, jadi bedanya apa Pak? Pak Priyatna? Kalau misalnya LOD itu batas yang masih bisa dideteksi, sedangkan kalau LOQ masih bisa diukur dan akurat dan presisi. Ya, gitu ya. Kalau di Bapak Ibu yang lain bisa dipahami Paham. parameter. Nah, keempat itu merupakan parameter dari verifikasi. Nah, sekarang kita tambah. Ketika kita, nah sekarang saya ingat tanya lagi, apa beda verifikasi dan validasi? Kapan kita melakukan verifikasi? Kapan kita melakukan validasi? Udah ingat nggak Bapak Ibu? Verifikasi kalau misalkan udah ada yang standar dan mau kita gunakan itu pakainya verifikasi. Sedangkan kalau misalkan validasi itu yang dari awal, misalnya instrumennya baru dibuat mau diujikan itu harus divalidasi dulu. Nah, kalau misalnya dia udah standar, tetapi nanti sampelnya berbeda dengan standar, itu validasi atau verifikasi, Pak? Kalau beda sampel, verifikasi. Misalnya nih, kan ada metode baku. Kemudian metode baku itu adalah untuk misalnya PCR gitu, tapi untuk daging olahan. Misalnya kita punya apa? Bakso cilok gitu ya, atau kornet gitu. Nah, tapi sekarang kita punya sampelnya itu eh, matriksnya mungkin apakah dia kandungannya teh jelly gitu ya atau permen gitu apa. Kira-kira ingin dipakai metode tersebut di lab kita itu butuh verifikasi atau butuh validasi? Validasi Bu. Validasi. Kenapa, Pak? Karena
tadi apa sampelnya yang berbeda. Kan untuk apa berbeda lab pun nanti kan masih berpengaruh Bu. Ya, karena beda matriksnya ya, pasti nanti akan berbeda kurang lebih sih. Ya. Nah, Bapak Ibu yang lain bisa dipahami apa perbedaan antara verifikasi dan validasi? Saya Ibu. Nah, ini ingin jawab Pak lagi aja. Pak yang lain gimana nih? Pak Muhammad Farhan, kemudian siapa lagi di sini? Bu Titin, gimana Bu Titin? Bu Titin hadir nggak nih? Atau cuma wajahnya bermasker aja yang ada? Bulani hadir nggak Bulani? Bu Iis sama Pak Akmal. Hadir Ibu. Dia Bu Iis, Hadir Ibu. Bu Titin, mana Bu Titin sekarang? Hadir ada. Bulani, tes sama Bulani. Bisa dipahami Bu Titin, Bulani, Bu Iis, sama Pak Akmal terkait dengan verifikasi dan validasi? Ini mana wajahnya rahasia, suaranya juga rahasia ya. Nah, sekarang kita masuk terkait dengan parameter validasi. Ditambah dengan parameter verifikasi tadi, ketika kita melakukan validasi ada beberapa hal yang perlu kita cek. Yang pertama, setelah kita tahu akurasi dan linearitasnya, kemudian presisinya, kemudian LOD dan LOD-nya, kemudian kita mencari tahu robustness-nya. Nah, apa itu robustness? Robustness itu merupakan kemampuan metode tetap tidak terpengaruh oleh variasi perubahan minor dalam parameter. Jadi kalau misalnya kita punya pengujian real-time PCR, nah kita punya sampel itu ataukah misalnya kita tambahkan bukan pelarut siapa forwardnya, reverse forwardnya gitu ya, atau apa namanya untuk reaksinya gitu ya, kita variasikan, apakah mungkin dari segi suhunya yang kita variasikan, yang mungkin di dari standar tersebut menggunakan misalnya suhunya itu di suhu 50. Nah, sekarang kita pakai suhu 51 atau suhu 49 gitu. Kira-kira apakah hasilnya itu berbeda jauh nggak dengan suhu yang sesuai dengan standar? Nah, kalau misalnya dia berbeda jauh, berarti robustness-nya jauh tinggi jaraknya gitu. Jadi dia pengaruh dengan variasi atau perubahan minor dari parameter, apakah itu tidak terlalu berpengaruh ataukah sangat berpengaruh. Nanti kita mengukur hal tersebut ketika melakukan validasi. Kemudian juga dilakukan ruggedness. Nah, ruggedness itu apa bedanya dengan robustness? Kalau tadi robustness itu kita lakukan variasi perubahan minor, sekarang di ruggedness ini pengukuran nilai keberulangan hasil pengukuran dari suatu metode yang telah diberikan perubahan-perubahan kecil terhadap metode tersebut, sehingga dapat diketahui kestabilan dari metode tersebut. Jadi kalau yang di robustness kita berikan variasi perubahan minor, kalau yang di ruggedness ini kita lakukan keberulangannya, bagaimana hasil keberulangan hasil pengukuran tersebut kalau kita lakukan perubahan-perubahan kecil tadi. Ya, jadi di perubahan kecilnya lagi kita lakukan pengulangan. Itu disebut pembeda antara robustness sama ruggedness. Dan kemudian parameter selanjutnya dari kita melakukan validasi adalah mengukur sensitivitas. Nah, di sini ada beberapa istilah nih. Ada sensitif, ada spesifik, ada selektif. Nah, perbedaan dari ketiganya, kalau sensitif berarti maknanya apa? Kita dalam mengukur kualitas metode menggambarkan kemampuan dia sensitif adalah dia mampu mengukur atau mendeteksi perbedaan kecil konsentrasi analit dalam contoh yang kita uji. Jadi sensitif nih, sedikit aja tuh dia masih bisa mengukur. Nah, itu disebut sebagai sensitifnya bagus. Kalau misalnya kita perlu sampel atau misalnya perbedaan kecilnya tidak terdeteksi sama dia, gitu ya,
Nah, itu dia disebut tidak sensitif. Nah, bedanya sama selektif sama spesifik apa? Kalau selektif itu dia mampu membedakan antara yang analit mana, yang turunan dari analit mana, atau mungkin senyawa pengganggu yang lain itu yang mana. Jadi dia selektif nih, hanya khusus untuk analit gitu ya. Jadi dia mampu bedain, oh kalau yang ini tuh analit, kalau ini tuh mirip analit tapi dia ternyata pengganggu. Nah, itu dia lebih disebut selektif. Sedangkan kalau spesifik, dia itu mampu mengidentifikasi senyawa analit murni atau tunggal. Jadi dia spesifik untuk satu zat A saja. Itu disebut sebagai spesifik. Jadi ketujuh parameter inilah yang diukur ketika orang menemukan sebuah metode yang belum baku atau metode baku yang ada modifikasinya untuk dipakai di laboratorium. Ya, kurang lebih itu Bapak Ibu bisa dipahami terkait dengan slide ini. Ya Allah, Ibu bisa. Ya. Nah, ini dia gambaran bentuk pedoman validasi ini sebenarnya acuannya ada beberapa apa namanya standar ya. Jadi ada yang menggunakan Eurachem, ada yang United States Pharmacopoeia gitu ya. Ada yang pernah tahu istilah apa namanya? Pernah baca Pharmacopoeia belum? Orang-orang biologi? Farmakope itu yang buat obat-obatan bukan? Ya, betul sekali. Jadi biasanya itu kan ada tuh kita pakai Pharmacopoeia itu dari United States. Nah, itu salah satu di sana tuh dijelaskan nih ketika dia pakai Pharmacopoeia ada standar dan di standarnya itu ada hal-hal apa saja yang kita perlu validasi gitu terkait dengan metode yang kita punya. Jadi pedoman validasi itu bisa mengacu ke beberapa standar ini atau OAC itu yang sering banget di Indonesia ataukah mungkin apa standar metode juga kalau untuk air itu pakai water quality guidance, kemudian ada juga pakai OAC ya, OAC itu juga untuk food biasanya teh itu juga dijadikan sebagai acuan atau pedoman ketika ketika kita punya sebuah metode ingin dilakukan validasi. Nah, di acuan ini disampaikan seperti ini nih. Misalnya ketika kita punya acuannya bisa dari FDA atau ICH atau WSP gitu. Nah, di sini dia bilang karakteristik dari validasi atau parameter validasi apa saja nih yang perlu diukur. Mulai dari akurasi, presisi, atau repeatability, presisi intermediate, presisinya diukur, spesifisitasnya diukur, kemudian detection limitnya, uh, terkait untuk asai ya, detection limit itu masih bisa diabaikan. Asai itu biasanya kayak kita punya kemarin yang protein. Nah, di protein itu kan kita pakai apa kemarin uji protein? Metode apa yang dipakai? Ujian protein pakai apa? Ada yang masih ingat nggak? Wah, Bapak Ibu. ELISA bukan Bu? Ya, ELISA. ELISA itu kepanjangannya apa, Pak? Enzim link immunosorbent asay. Asai. Ini asai ya. Jadi kalau detection limit itu masih boleh diabaikan. Kalau berdasarkan kita validasinya ICH, USP, atau PPA. Gitu ya. Kemudian detection limitnya, quotation limitnya nggak perlu diukur juga. Kalau kita punya kuantitatif, itu dilakukan testing for impurities-nya. Gitu ya. Jadi makna dari testing impurities itu adalah pengotornya, impurity-nya berapa nilainya. Kemudian linearitasnya diukur, range-nya sama robustness-nya. Robustness yang tadi kita sebut dengan perubahan sekecil parameternya itu kira-kira hasilnya jauh berbeda atau tidak. Nah, ini kurang lebih uh, salah satu contoh dari validasi gitu. Jadi parameter-parameter validasi apa saja yang diperlukan. Nah, ini kita Bapak Ibu masuk menyambung dengan akurasi. Nah, untuk ketika kita mengukur akurasi pada verifikasi, ketika kita mengukur parameter validasi, akurasinya itu kita lakukan juga pengukuran linearitas. Ada yang sudah pernah melakukan membuat kurva linearitas sebelumnya Bapak Ibu? Atau belum pernah? Di matematika Bu. Di matematika ya, itu kurva
kurva biasa. Kalau untuk dalam laboratorium pernah bikin kurva kalibrasi nggak, Pak? Belum, Ibu. Belum ya. Nah, biasanya itu Bapak Ibu, orang itu untuk menunjukkan suatu metode eh, hubungannya secara langsung atau proporsional atau antara respon detektor dengan perubahan konsentrasi analit itu kita mengecek dia apakah linear atau tidak. Jadi nanti kita buat konsentrasi itu ya dengan variasi biasanya tuh 5 titik, konsentrasinya itu dinaikkan misalnya ada yang 1, itu 2, 3, 4, 5. Jadi dinaikkan dengan nilai konsentrasi yang jaraknya kurang lebih mirip. Nah, kemudian ketika kita punya sampel dengan konsentrasi yang bervariasi tersebut, bagaimanakah hasil dari respon detektornya? Nah, ketika yang bagus itu biasanya menunjukkan nilai linearitas yang bagus, sekitar nilai R kuadratnya itu berapa kalau linearitasnya bagus, Bapak Ibu? Kalau di matematika, nilai R kuadrat berapa? Hasilnya positif ya, Bu? Gimana? Hasilnya positif. Nilai R kuadratnya, Pak? R kuadrat. Kurang tahu, Ibu. R kuadratnya sekitar 0,99. Itu kalau misalnya menunjukkan dia tersebut linear. Maknanya dia linear berarti apa? Kan kalau kurva linear persamaannya apa, Pak? Y sama dengan X. apa? Iya. MX plus C. Masih ingat? iya. Ya, Iya. MX plus C. Nah, nanti Gradient. apakah dia nilai R kuadratnya itu 0,99 atau menuju 10, itu tandanya apa? Si titik-titik yang hitam ini berada pas di garis ini. Garis. Ya, itu tandanya dia linear. Gitu ya. Kalau misalnya titik-titik hitam itu jauh gitu ya, berarti nanti kita tidak akan mendapatkan kurva yang linear. Kurva kita justru nanti akan bergelombang kah? Ataukah mungkin turun ataukah mungkin dia jadi kurva kuadrat gitu, persamaan kuadrat itu melengkung gitu ya. Nah, itu tandanya berarti dia tidak linear. Nah, jadi di linear ini menunjukkan kemampuan prosedur analis yaitu dalam rentang tertentu untuk menghasilkan pengujian yang secara langsung sebanding dengan konsentrasi analit dalam sampel. Nah, biasanya interval antara konsentrasi terbesar dan terkecil dari analit dan sampel itu menjadikan sebagai rentangnya. Berapa rentang perlu kita lakukan. Nah, di rentang ini kita usahakan minimal ada 5 titik yang kita lakukan pengukurannya, gitu ya. Nah, ini contohnya ya Bapak Ibu, ketika kita pengukuran lakukan 6 titik, nah disarankan sampelnya independen, bukan dari sampel hasil pengenceran. Jadi masing-masing sampel dibuat masing-masing dengan konsentrasi 1, 2, 3 gitu ya, 4, 5 sampai 6 gitu. Kalau misalnya kita lebih dari 5 akan lebih baik. Dan yang dipakai itu biasanya adalah larutan baku gitu. Larutan baku hasil pengenceran atau larutan yang disukai. Ya, bisa dipahami Bapak Ibu, bisa dibayangkan apa itu pengukuran linearitas. Bisa. Nah, kalau bisa kita lanjutkan ya. Nah, ini nanti linearitas ini akan bisa kita jadikan kurva linearitasnya ini untuk menghitung LOD sama LOQ-nya kita. Ya. Nah, LOD sama LOQ itu udah dapat ketika kita melakukan nilai LOD adalah nilai paling rendah yang masih bisa terdeteksi. Sedangkan nilai dari LOQ adalah nilai yang terendah tetapi dia masih akurat. Nah, maknanya apa? Ini di rentang yang paling rendah ini yang dia masih linear. Ya, itu disebut sebagai nilai LOQ-nya. Atau nanti kita bisa juga pakai standar deviasi gitu ya, juga bisa kita lakukan perhitungan nilai LOD dan LOQ. Nah, kemudian nilai sensitivitas atau kepekaannya itu sama dengan berapa slope yang kita punya.
Ya, di mana sensitivitas ini mengukur kualitas metode yang menggambarkan kemampuannya untuk mendeteksi perbedaan kecil ya. Semakin slope-nya bagus gitu ya, atau slope-nya itu kita dapatkan pada slope yang kecil gitu, berarti dia semakin sensitif gitu ya. Nah, sensitivitas ditentukan berdasarkan gradient slope dari persamaan garis yang kita punya dari kurva linear yang tadi kita dapatkan. Nah, kalau yang ini selektif sama spesifisitas. Nah, kira-kira ini gimana Bapak Ibu? Selektif tadi apa pengertiannya? Selektif apa bedanya dengan spesifik? Selektif itu membedakan senyawa analit dengan analit lainnya. Ya, analit dan pengotornya, berarti dia selektif. Kalau spesifik Itu bisa mengidentifikasi ininya, analitnya. kalau spesifik hanya satu analit saja yang bisa dia tunggal ya. gitu ya. Dia bisa ukur gitu ya. Nah, kemudian ketika kita kalau misalnya bahasan selektif, biasanya kita tuh memberi gangguan karena dia selektif nih, mampu membedakan antara senyawa analit dengan analit lain kah, atau dengan senyawa pengganggu lain kah, atau mungkin dengan metode lain. Nah, biasanya itu bagaimana kita tahu dia selektif atau tidak? Biasanya kita berikan gangguan pelarut, matriks sampelnya kita bedakan. Misalnya tadi matriks sampelnya misalnya adalah Cornet gitu ya, karena pakai PCR. Sekarang matriks sampelnya pada disosis gitu, ataukah mungkin di daging asap atau cilok gitu ya. Berarti nanti itu yang menjadi pembeda. Kemudian senyawa hasil degradasi bisa juga dalam metabolit, cemaran, atau zat pengganggu lainnya terhadap analit. Sedangkan spesifik dia mampu mengidentifikasi senyawa analit murni atau tunggal saja. Berarti khusus dia spesifik untuk analit DNA misalnya. Itu berarti tandanya disebut sebagai spesifik. Ya, atau mungkin lebih tepatnya analit untuk DNA babi saja. Nah, ini pengujian selektivitas untuk metode standar. Selektif biasanya sudah diukur pada saat standarisasi metode. Metode yang dikembangkan di laboratorium, atau metode yang diambil dari literatur, dan metode standar untuk selektivitas. Jika metode yang digunakan bukan berasal dari metode standar, maka diperlukan pengujian selektivitas untuk mengkonfirmasi tidak adanya gangguan pada analit yang diukur. Nanti juga bisa diacu berdasarkan pedoman validasi, apakah nanti selektivitas ini boleh nggak diukur atau harus diukur. Itu nanti acuannya tadi kita ngacunya kepada AOACK, kita mengacunya kepada Farmatopia. nilai dari Pharmacode gitu atau apa. Jadi nanti Bapak Ibu ketika ketemu paper nih, misalnya ada paper dia sampai verifikasi, nah minimal kurang lebih akurasi presisi ini yang diukur. Kalau di LOQ apakah masuk atau tidak itu bisa menjadi tambahan. Begitu juga dengan validasi. Misalnya satu paper Bapak Ibu baca, minimal dia lebih udah sampai selektif sensitivitas, LOD LOQ-nya diukur. Nah, dia apakah itu dia mengikuti aturan atau pegangan farmakopnya atau apa gitu. Biasanya nanti Bapak Ibu cek dia acuan validasinya dari mana gitu ya. Kemudian kalau untuk robustness atau ketahanan, tadi kita melihat dengan memberikan perbedaan sedikit atau perubahan sedikit dari parameter yang kita lakukan. Nah, parameter atau variasi perubahan minor itu bisa dari kestabilan analitnya, konsentrasi pelarutnya, kita bedakan sedikit gitu ya dari standarnya. Kemudian pH-nya atau suhunya, apakah mungkin waktu ekstraksinya yang kita bedakan. Itu nanti bagaimana hasil dari pengukuran kita, apakah jauh berbeda dengan yang metodenya harus bunyikan gitu. Misalnya kayak tadi waktu ekstraksi, harusnya di metode mungkin oksasinya 30 menit gitu ya. Nah, ini misalnya kita tambah 31 menit atau 29 menit. Ya. Kemudian begitu juga dengan robustness-nya, di sini dilakukan pengukuran nilai perulangan. Nah, karena dia perulangan, berarti kita lakukan perulangan pada pemberian perubahan kecil tersebut.
Nah, karena dia dilakukan perulangan, kita bisa mengukur atau menggunakan uji signifikasi juga atau uji F untuk menentukan apakah dia valid atau tidak, ya, secara logis. Gitu kurang lebih Bapak Ibu terkait dengan verifikasi dan validasi metode. Ada pertanyaan? Izin Ibu boleh? Enggak, silakan Pak. Eh, ya itu masih apa ya, bingung terkait verifikasi validasi yang apa tadi teh, yang berapa tahapan ini Ibu? Yang mulai dari akurasi, spesifik dan lainnya sampai terakhir. Nah yang itu tuh emang maksudnya dari validasi itu sempurnanya itu harus melalui semua tahapan, atau memang dari beberapa tahapan itu dapat mengukur apa karakter-karakter bahan tertentu gitu, seperti itu. Nah, baik. Biasanya orang akan menggunakan parameter ini, ya, acuannya. Nah, acuan yang paling akurat, misalnya acuan yang paling banyak dipakai orang, datang dari mana nih acuan yang pakai 7 ini? Nah, acuannya itu adalah dari sini, pedoman validasi yang kita punya. Jadi bisa acuannya itu dari AOAC, bisa acuannya itu dari apa gitu ya, atau Farmakop gitu yang unit-unit atau apa namanya lembaga tertentu yang berhubungan dengan pengujian. Nah, biasanya mereka punya acuan nih. Bagaimana contoh acuannya itu nanti bisa dibuka-buka juga, cari ya Pharmacopeia, AOAC gitu ya. Nanti kita bisa lihat nih salah satu contoh dari acuan ICH atau USP atau FD gitu ya. Nah, ini tuh ketika mereka mengukur validasi karakteristik validasi apa saja nih yang diperlukan kalau misalnya metode kita itu adalah metode ASAI. Nah, dalam kasus ini tidak semua tadi yang 7 itu yang diukur nih. Detection limit sama confidence limit masih boleh dianggap tidak masuk di data gitu. Tapi nilai lainnya, akurasinya, repeatability-nya, kemudian intermediate presisi, kemudian spesifisitas, linearitas, range sama robustness-nya, mereka ukur apakah diterima atau tidak, ataukah valid atau tidak. Dari data-data ini semuanya, kalau misalnya dia, nanti kita akan berikan contohnya ya pakai real time PCR biar kelihatan valid itu kapan sih gitu. Nah, kalau misalnya nilai akurasinya itu ternyata dia akurat, checklist nih satu, bagus berarti ya. Kemudian presisinya dia juga akurat, presisi, kemudian juga presisi, berarti checklist nih. 3 udah checklist. Kemudian spesifisitasnya dia juga spesifik nih. Si metode ASAI ini itu adalah hanya untuk protein A saja gitu. Protein A saja yang terdetek sama dia, berarti dia spesifik checklist. Linearitasnya, kemudian linearitasnya dapat nih linear, bagus nih pakai metode ini linear. Kemudian range-nya pada range tertentu dia linear nih. Misalnya kita ukur pada konsentrasi analitnya misalnya 1 tadi sampai 5, berarti dia linear. Oh bagus, berarti checklist. Kemudian robustness-nya, robustness tadi apa? Kita ubah sedikit, kita berikan perubahan minor pada parameter yang kita punya, misalnya apakah tadi suhunya, atau konsentrasi, ataukah waktu gitu ya. Nah, ternyata dia juga bagus nih, dapat diterima hasilnya nggak jauh berbeda robustness. Nah, ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ke-7 ini udah bagus nih hasilnya. Jadi udah valid nih si metode ini untuk kita pakai di laboratorium kita. Ya, meskipun data detection limit sama condition limitnya nggak dapet, gimana? Udah bingung kalau misalnya kita pengen kita punya metode ELISA gitu ya, kita pengen detection limit kan, meskipun ada beberapa kit juga dia mengklaim dia tuh bisa mendeteksi satu sampel, kita misalnya anggap nih kita punya gelatin gitu ya, nah di gelatinnya ini tuh kandungan dari, atau kita punya permen atau marshmallow. Nah, marshmallow ini kira-kira ada protein babi atau tidak? Nah, kalau misalnya kita bilang ELISA ini bisa mendeteksi
berapa sih kadar protein babi terendah yang masih bisa deteksi. Nah, itu agak sulit dia. Makanya karena dia sulit ya kalau menurut acuan standar kita pakai CHWSP atau VDA, ini masih boleh, nggak perlu lah diukur detection limitnya. Karena emang sulit kalau kita pakai ASAI itu untuk mengukur detection limit atau conversion limit. Gitu. Bisa dipahami? Oh iya, iya. Paham Ibu. Jadi sebenarnya untuk mengetahui saja juga sudah cukup ya Ibu. Ya, kalau Dalam misalnya hal itu. secara umum nih, kita bisa pakai 7 ini nih. 7 ini. Tapi 7-7-nya apakah harus dipakai atau tidak? Nanti kita bisa cek metode uji kita, apakah menurut ASAI atau menurut apakah secara ASAI, apakah kalau misalnya kita punya kalau real-time PCR berarti DNA ya. DNA. Nah, kalau DNA biasanya tuh komplit tuh. Masuk semuanya. Akurasi, presisi, selektivitas, sensitivitas, LOD, LOQ, itu semuanya masuk tuh. Kalau real-time PCR. Kenapa? Karena dia pakai alatnya. Ada alat pengujian. Iya. Terkait Paham Ibu. ya siap. Masih. Yang lain Bapak Ibu bisa dipahami atau ada pertanyaan? Ya, insya Allah. Oh, Ibu, Ya, eh, Ibu, ketika saya melihat, jadi setiap membaca jurnal, setiap meresume jurnal, baik yang ditugaskan gitu ya, atau pas kebetulan eh, membaca. Nah, itu tuh hampir selalu tidak satu uji ya Bu ya yang dilakukan oleh si peneliti tersebut. Misalnya ASAI menggunakan ASAI tapi dibarengi dengan apa ya PDSP kayak gitu. Terus kemarin juga yang ini apa HPLC ternyata pakai GC juga. Jadi itu tuh memang memang tidak bisa gitu ya menggunakan satu uji gitu ya Bu atau gimana itu? Apa untuk ini untuk apa? Menyempurnakan keakuratan sama yang lainnya gitu. ya, ya betul sekali. Nah, sebenarnya maka apa namanya ketika melakukan pengujian kan sebenarnya yang tahu nilai sesungguhnya siapa kira-kira Bapak Ibu? Misalnya ada sampel nih, kita tahu berapa sih kadar DNA babi yang ada di situ. Kira-kira siapa yang paling tahu? Ya penguji itu mungkin ya Bu. Cuma Allah yang Pembuatnya. tahu. Cuma Allah yang tahu berapa kadarnya. Yang buatnya juga belum tahu kayaknya. Oh, iya. Yang buatnya juga belum tahu tuh berapa kadar realnya. Misalnya anggap nih dia anggaplah dia bikin bener dia pakai standar nih dia punya DNA babi misalnya berapa ya 10 miligram gitu. Dia campur sama bakso dia 1 kilo. Nah kemudian bakso 1 kilo ini dia campur dengan 10 miligram DNA babi gitu. Diaduk-aduk gitu. Nah yakinnya kita kalau misalnya melihat nih baksonya keaduk apakah merata gitu si 10 miligram babi tersebut di bakso tersebut kan enggak juga ya nggak mungkin merata kan terus nanti yang paling yang diambil sama pengujinya sedikit dari bagian bakso tersebut yang diambil sama dia sedikit banget kan kalau kita ngukur tuh paling sekitar 100 miligram 100 miligram lah dari 1 kilo misalnya anggap yang dari daging sapi tadi atau mungkin 500 gram gitu dari daging sapi kan itu paling yang keambil dan kita nggak tahu apakah merata atau tidak jadi si yang paling tahu berapa nilai kadar sesuatu di dalam sampel ya hanya Allah aja yang tahu sebenarnya. Nah, tetapi ketika kita di laboratorium kita ingin mengecek nilainya itu berapa dengan apa namanya dengan pendekatan. Nah, kalau kita merasa tadi pendekatan kita atau misalnya kita lakukan APLC gitu ya, kita ngukur pakai APLC. Apakah itu sudah akurat atau presisi atau valid atau tidak? Akan lebih baik itu kita komparasi lagi dengan data yang lain. Saya kita mengukur tadi kita dengan GC-nya atau gas kromatografi. Balik lagi sebenarnya adalah kapan kita bisa menganggap dengan satu data pengukuran itu dia sudah merupakan hasil yang kita dapatkan ataukah kita perlu komparasi lagi dia dengan apa namanya pengujian-pengujian adalah tergantung dari matriks sampel yang kita punya.
Jadi kalau misalnya kita bahkan sesederhana nih daging gitu ya, yang kita punya adalah daging mentah. Daging mentah sama kita punya sosis atau kornet nih. Kornet yang sudah dianggap sebagai yang sudah dicampur dengan tepung, kemudian dicampur dengan daging babi gitu atau mungkin daging yang lain gitu ya atau daging ayam gitu. Nah, perbandingan antara hasil pengukuran ketika kita menggunakan real time PCR untuk daging mentah gitu ya yang kita pure daging nih nggak diapa-apain sama yang sudah daging dihancurkan jadi kornet atau bakso itu masing-masing kita lakukan validasi. Jadi datanya pasti berbeda. Data antara ketika kita mengvalidasi antara matrik daging saja dengan matrik yang dagingnya sudah kita ubah jadi kornet atau bakso. Itu pasti berbeda ini. Bahkan kalau misalnya kita ubah jadi cireng nih. Ya, Bapak Ibu bayang nggak kalau cireng mungkin nggak dagingnya banyak dikasih sama orang. Atau cilok deh, kira-kira. Bapak Ibu bikin cilok nggak di rumah? Paling berapa bulan ini pernah bikin cilok nggak bulan? Iya, Ibu. Nah, kalau misalnya kita punya tepung sama daging, cilok pakai daging nggak Ibu bikinnya? Cilok itunya aja Bu, dalamnya aja kalau saya yang pakainya. Nah, Itunya dalamnya enggak. aja gitu ya. Nah, enggak kalau apa lagi kira-kira. Nah, bakso deh Bu, bakso kira-kira nih takaran bakso dagingnya sama tepungnya berapa Bu? Kalau bakso lebih banyak itunya dagingnya daripada acinya itu. Oh ya, biar Acinya Ibu. berasa gitu ya daging. 70-30 kalau saya. Kalau yang lain nggak tahu. Kalau saya acinya Bu, dagingnya Paginya Yo, ya, dikit. kalau cuma makannya. palingnya Waret lebih Ibu pedagang di sini. ya satu kuantitas satu kualitas ya. Jadi beda sudut pandang. Nah, sedangkan itu aja Bapak Ibu. Jadi kan ada perbedaan nih nanti. Nah, itu masing-masing divalidasi nih dengan matrik yang sama. Begitu juga ketika kita misalnya apakah ini sudah yakin nih ternyata sampel ini. Jadi kita melihat satu sampel itu berbagai sudut pandang. Dan apakah kita harus apa namanya? Oh, kita langsung bilang satu pengukuran ini langsung mendapatkan hasilnya akurat. Enggak. Makanya pengujian itu, metode pengujian, metode apapun itu akan selalu berkembang. Kenapa? Karena keakuratan atau misalnya nilai pasti dari satu sampel itu tidak ada yang tahu siapapun itu, apakah itu penguji atau siapapun manusia lah. Tidak tahu, karena yang paling tahu ya cuma Allah aja. Tetapi manusia bisa mendekatinya mendekati nilai itu dengan berbagai eh, apa namanya sudut pandang. Misalnya tadi kita punya sampel A, ya udah kita pengen tahu di sana ada babi atau tidak. Berarti ya pakai real time PCR mungkin kalau misalnya daging gitu ya. Tapi kalau misalnya kita sudah kasusnya sudah gelatin gitu ya, sudah dalam proses pengolahan, sudah di tahap dipanaskan atau segala rupa, itu dia kita mengukurnya dengan DNA mungkin agak sulit lagi, akan susah kita mendapatkan DNA-nya. Tapi mungkin kita bisa lakukan apakah dengan APLC atau mungkin kita variasikan. Kalau misalnya sekarang itu orang mengembangkan untuk pakai itu dengan APLC gitu. Tetapi APLC-nya ini apakah sudah betul memisahkan si senyawa yang kita dapatkan atau tidak? Nah, intinya ditambah lagi dengan pakai si. Itu kenapa di beberapa pengujian itu dibandingkan untuk satu matrik yang sama. Itu kurang lebih. Itu ulangi bisa dipahami atau ada yang ingin ditanyakan? Tes. Ini masih hadir enggak? Bapak Ibu suara saya kedengar nggak? Tetap suara saya. Terdengar Ibu. Dengar ya. Punya sinyal jaringan Bun. Iya. Ini sinyal. Bapak Ibu yang lain ada yang ingin ditanyakan atau bisa dipahami atau bagaimana? Izin bertanya Ibu, Enggak, Pak Mal. perihal tadi yang Ibu jelasin kita nggak tahu kadar sesuatu itu hanya dari Allah ya Ibu. Perihal ini Ibu tentang kehalalan suatu produk atau suatu makanan Ibu agak sedikit melebar ya.
Mm-mm. Mohon maaf. Ini kalau kita misalkan liburan gitu Ibu ke Bali kan, otomatis kan meskipun ada restoran halal misalkan makanannya halal, Mm. tapi alat yang digunakannya itu misalkan sudah digunakan untuk memasak non halal seperti babi. Terus kata mereka tuh alatnya udah dicuci dengan 7+1 gini Ibu, buat membersihkan najis gitu Ibu ya. Mm-mm. Nah, apakah si produk yang kita makan yang halal itu, meskipun kita udah bukan mencoba, tapi si produk itu kita tes dengan yang untuk ngetes protein atau DNA itu akan tetap ada atau enggak ada gitu Ibu, si DNA atau protein babi meskipun si alatnya itu udah dicuci misalkan seperti itu. Mm. Ya, nah ini sampai sekarang belum ada orang yang meneliti. Nah, ini bisa menjadi objek penelitian Pak Akmal. Jadi kita tahu apakah betul nih kita taruh nih satu alat gitu ya, kira-kira kita kasih lumuran daging babi gitu ya. Kemudian kita cek apakah sebelumnya berarti terdeteksi ada DNA babinya atau tidak. Nah, setelah dicuci pakai tanah, kemudian dicuci 7 kali ya, 7 kali tambah 1 pakai tanah. Nah, itu tuh apakah masih ada DNA-nya atau tidak, nah, itu silakan bisa menjadi satu lahan eksperimental. Makanya terkait hal ini masih satu hal yang perlu kita banyak kita kaji. Nah, tetapi kalau misalnya realnya kenyataannya misalnya kan itu satu kasus nih, satu kasus yang kita pembuktiannya belum ada orang yang membuktikan. Selama ini tuh masih anggap klaim lah. Secara syariat, kemarin itu sempat dibahas, secara syariat ketika dia ada satu benda terkena najis mukhalazah gitu ya, najis berat, dia itu ketika kita lakukan penyucian dengan penyucian sesuai syariat gitu ya, di air yang mengalir, terus kemudian volume airnya juga 2 pula gitu ya, kemudian pada penyuciannya juga diberi tanah gitu. Nah, di sini tuh secara syariat itu sudah dianggap suci katanya. Tetapi apakah masih DNA-nya masih nempel atau tidak, itu secara eksperimental kita bisa menceknya. Dan sampai saat ini dicari beberapa paper itu belum ada. Jadi bisa menjadi ranah kita untuk mengecek itu. Nah, sekarang itu adalah ranah pengujian. Tetapi ketika dalam sertifikasi, kita masuk ke ranah kedua nih, sertifikasi ya. Ketika kita melakukan sertifikasi halal atau mengecek apakah satu produk itu dia layak dapat sertifikat halal atau tidak, seorang auditor itu akan mengecek dari segi bahan dan dari segi proses. Nah, bahan dan proses di sini tidak ada kontaminasi suatu yang haram maupun najis. Jadi ketika ada satu pelaku usaha, dia mengatakan dia menggunakan pisau yang dipakai untuk memotong daging babi, kemudian dia sucikan dan dipakai untuk memotong daging kambing gitu ya. Nah, itu tidak diperbolehkan untuk mendapatkan sertifikat halal sampai mereka memisahkan mana pisau yang dipakai untuk potong daging babi, mana pisau yang dipakai untuk memotong daging sapi. Jadi terpisah antara pisau untuk daging babi yang haram sama daging yang halal. Itu adalah syaratnya. Jadi tidak boleh nih penyucian syariat. Jadi penyucian syariat itu boleh dilakukan kalau kaidahnya itu adalah najis. Nah, najis itu beda dengan apa? Najis beda nggak dengan yang diharamkan? Atau sama aja? Kira-kira Pak. Secara esensinya berbeda Ibu antara najis dengan haram. Ya, najis itu ya biasanya kayak kotoran atau apa, itu masih bisa kita terima untuk melakukan penyucian ya, untuk dalam sertifikasi. Jadi dalam ranah sertifikasi, karena tadi secara saintifik sampai saat ini itu belum ditemukan hasil pengujian yang menyatakan kevalidan ketika kita bilang nih ada satu bahan, ada satu alat yang terkena benda haram, kemudian kita sudah sucikan sesuai syariat, dan itu kevalidannya secara saintifik belum terbukti sebelum dan sesudah disucikan itu. Itu ya kan, kalau misalnya selama ini kan kita menganggap ranah fikihnya. Jadi ketika fikih bilang
kalau kita punya ada sesuatu yang terkontaminasi, sesuatu yang najis, yang berat, gitu ya, najis mukhalazah, itu bisa dilakukan penyucian seperti ini. Nah, tetapi ketika itu dibawa ke ranah makanan minuman, lain kata, hal ini belum didukung gitu ya, secara fikih sudah, tetapi belum ada bukti saintifiknya. Makanya dalam ketika kita dalam auditor ketika melakukan proses audit kehalalan itu sudah mengklaim bahwa kalau misalnya dia ada bahan halal, bahan haram itu dipisah saja. Makanya kan ada tuh tempat penyembelihan daging di Ciroyom, ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Atau pernah beli daging di Ciroyom nggak? Atau enggak? Tidak. Nggak tahu Ibu di Cirebon ada. Jadi daging Ciroyom itu ada tempat penyembelihan. Nah, tempat penjualan daging Ciroyom itu dia sudah sertifikat halal nih. Tapi meskipun dia sudah maksudnya dia sudah sertifikat halal itu dengan kondisi dia dagingnya dia motong daging babi. Dia juga motong daging ayam, daging sapi, daging kambing. Tetapi daging sapi sama daging babi itu tempatnya terpisah ke kiri kanan. Jadi kalau Bapak Ibu kok bisa cek sendiri juga, kalau misalnya kita beli daging babi, ya berarti kita perginya ke kanan. Jadi jangan salah pilih. Kalau ke kiri itu daging kambing, ya. Kalau misalnya butuh daging butuh daging sapi, daging halal itu perginya ke daerah kiri. Nah, di daerah kirilah mereka melakukan motong daging sapi, daging kambing, daging ayam, gitu ya, yang halal hawanya. Kemudian dipotong sesuai syariat. Kemudian dipisahkan tadi pisau potongnya, darah buangannya, semuanya terpisah antara yang halal dengan yang haram. Yang haram yang mana? Daging babi. Nah, daging babi juga dipotong. Tapi dipotongnya itu di tempat sebelahnya, di kanannya. Nah, di kanannya itu pisaunya, orang yang motongnya, daging atau darah buangannya itu terpisah antara yang halal, daging halal dengan daging haram. Itu kurang lebih. Jadi beda antara ketika kita mau sertifikasi, sampai saat ini tuh auditor itu mewajibkan untuk pemisahan alat, bahan gitu ya, alat gitu ya, proses, tempat untuk bahan yang halal sama bahan yang haram. Bahkan mungkin penyimpanan itu juga dipisah. Kita meminta untuk dipisahkan. Itu kurang lebih Pak Amal. Ya, Bapak Ibu ada yang ditanyakan lagi? Pak Mal, apakah bisa dipahami atau ada pertanyaan lain? Tes Bapak Ibu, suara terdengar? Ini Pak Akmal dulu coba. Iya Ibu. Dengar Ibu. Enggak, Bulani aman sudah? Aman Ibu, insya Allah. Pak Akmal sudah? Aman Bu. Nah, yang lain gimana? Kita lanjutkan atau ada pertanyaan? Lanjutkan Ibu. Siap, lanjutkan ya. Bisa jadi 2 periode ya. Kita masuk, nanti ini sebenarnya pertemuan ke-14, tapi nanti pertemuan 14 Bapak Ibu kita via tugas saja ya. Jadi materinya dijelaskan sekarang, maka nanti Bapak Ibu dikerjakan tugasnya dari pertemuan 14 itu untuk tadi papernya ya. Nah, ini kita masuk lebih ke metode, validasi metode dari pengukuran real time PCR. Nah, real time PCR untuk mengukur apa Bapak Ibu? Yang masih mengingatnya. DNA. DNA Ibu. Mengukur DNA dah. Nah, di sini kita melakukan validasi metode metode ekstraksi dan PCR. Nah, kalau pada proses ekstraksi itu target konsentrasi, kita mengukur konsentrasi DNA. Kemudian yang kita lakukan validasinya adalah kemurnian DNA ekstraksi kita. Jadi nanti dibuat berbagai macam nilai konsentrasi dari DNA-nya. Kemudian kita cek absorban atau nanodropnya. Jadi nilai perbandingan absorban pada serapan 260 dibagi dengan serapan 280 nanometer. Apakah kisarannya di antara 1,8 sampai 2? Nah, kalau misalnya dia kisarannya di sana, berarti dia dianggap murni berarti DNA.
Kemudian dari sini juga kita akurasi, berarti kita komparasi dengan CRM yang kita punya. CRM itu adalah standarnya, ya, reference standar material. Nah, itu bisa menjadi acuan apakah nilainya akurat atau tidak. Jadi kita punya tahu nih nilai satu CRM, nilai kemurnian DNA-nya adalah segini gitu ya. Nah, kira-kira kita dapat segitu juga atau tidak. Itu menandakan dia hasil pengukuran kita akurat atau tidak. Kemudian bisa yang kemarin akurat kita lakukan dengan perbandingan dua metode atau dibandingkan dengan metode yang telah baku juga bisa dilakukan. Kemudian untuk verifikasi dari ini contohnya ya Bapak Ibu. Jadi kalau untuk pengukuran tadi nilai kemurnian pakai nanodrop, ada yang sudah pernah tahu lihat nanodrop belum Bapak Ibu? Atau belum? Ya, Ibu, maksudnya mesinnya, Bu? Ya, alatnya. Ya, waktu ke Malaysia, waktu kemarin pernah lihat, Ibu. Oh, nah, di nanodrop itu dia mengukur kemurnian. Jadi nanti Bapak Ibu nilai perbandingan absorban 260-280 itu sudah ada langsung di alatnya. Ya, jadi langsung ke detect tuh. Misalnya kita tadi punya daging pertama, daging kedua, daging ketiga, daging keempat, daging keenam gitu ya, sampai 6 kali. Terus kita ukur nilai 260-280-nya berapa. Terus konsentrasinya dapatnya berapa. Nah, ketika kita dalam mengukur validasi atau verifikasinya, itu presisinya dilihat dari batas keberterimaannya atau persen RSI-nya itu kurang dari 2. Ya, jadi nanti dari 6 ini diukur nilai SD-nya, nanti dari nilai SD kita dapatkan nilai persen RSI. Nah, kalau persen RSI-nya itu kurang dari 2, berarti dia presisi. Kalau misalnya ternyata persen RSI-nya itu lebih dari 2, berarti dia tidak presisi, gitu ya, terkait dengan data validasi. Kemudian kalau untuk real time PCR-nya berarti nilai CT-nya gitu. Kemudian kalau nilai LOD Oloki juga sama, kemarin kita sudah sempat singgung juga. Untuk LOD Oloki berarti kita nilai 3,3 dikali dengan konsentrasi blanknya per blanko slot indikatum. Ya, kalau Oloki berarti dibagi dengan dikali dengan 10 gitu ya. Nah, nanti biasanya itu kita melakukan pengukuran bisa 6, bisa 10, bisa sampai 14 gitu atau bahkan 15. Nah, ini dia. Jadi yang nanti yang kita dapatkan adalah nilai dari yang kita variasikan itu masanya. Misalnya masanya kan tadi 100 mg, misalnya 150 mg, 200 mg, 250 mg, 300 sampai berapa gitu ya. Nanti kita dapatkan nilai dari konsentrasi DNA-nya yang ada di nanodrop. Nah, nanti kita ukur berapa nilai LOD atau LOD. Ya. Oh iya. Oh, ini masanya itu lebih ke arah yang kecilnya. Kan tadi paling kecil anggap kita punya 100 mg, berarti turun ke bawah 101, 102, 103, 104, 105 gitu ya. Nanti kita akan dapatkan nilai LOD. Nah, ini validasi performa kriteria yang lain. Ini berdasarkan kepada metode ini, pengukuran real time PCR untuk daging dan non-daging itu adalah mengacu kepada ISO 20224. Nah, di ISO ini dia sudah menyampaikan kalau kita mau memvalidasi metode ini, dia apa saja yang diperlukan parameternya. Yang tadi katanya secara umum bisa dilakukan proses in-house validasi atau kolaboratif trial validasi. Nah, apa itu in-house validasi? Validasi yang dilakukan langsung laboratorium tersebut. Atau dia mungkin pakai validasi dari membandingkan 3 buah, misalnya 3 buah laboratorium, itu juga bisa ada. Nah, parameter-parameter apa saja yang diukur? Nah, itu sudah diajukan sama si standar tersebut. Oh, ukur robustness-nya. Bagaimana kita menentukan robustness? Bisa berbagai cara, katanya ada 4. Bisa kita pakai real time PCR yang berbeda, yang merek Bioret, merek ABI, merek Ependol. Nah, berarti itu data dari robustness nanti bisa cari dapat. Jadi ada prosedur dari metodenya,
Yang satu diukurnya pakai real time PCR BioRef, satu diukurnya pakai Eppendorf, satu diukurnya pakai ABI. Nah, itu sudah menunjukkan nanti data robustness-nya. Atau bisa juga nih, oh kita cuma di labnya cuma punya satu BioRef doang, berarti kan nggak bisa nih pakai lakukan yang A, berbagai macam instrumen. Nah, bisa juga kita lakukan yang tadi, volumenya kita ubah. Kan karena di volumenya tadi dibilangnya pakai 20 ya, 20 mikroliter reagen PCR. Nah, di sini kita kasih variasi, bisa 19, bisa 21. Atau kan mungkin bisa di suhu, gitu ya, suhunya standarnya itu 60, jadi kita lakukan suhunya dirubah jadi 59 dan ya. Ataukah mungkin di konsentrasinya yang kita ubah, gitu ya. Jadi dari data-data tersebutlah kita akan mendapatkan nilai robustness-nya. Nah, kalau di sini dia meminta untuk pengulangan itu dilakukan triplicate untuk masing-masing 20 kopi dari targetnya. Gitu ya, seperti itu. Kemudian lakukan reproducibility juga, katanya. Reproducibility gimana? Bisa dengan 6 vial porcine 10 kopi, 6 vial porcine dari daging kuda, katanya. Jadi diukur reproducibility-nya untuk daging sapi, untuk daging babi 6 vial, untuk daging kuda juga 6. Nah, nilainya positif nggak semua untuk yang daging babi tadi. Kemudian untuk daging kuda tadi nilainya negatif nggak semuanya, gitu ya. Tidak ada DNA babinya apa enggak. Nah, ini adalah jabaran dari validasi atau parameter validasi yang disampaikan dari ISO tersebut, ISO 20024. Ya. Kemudian ini sensitivitasnya. Nah, sensitivitas gimana? Caranya gimana? Berarti tadi sensitivitas apa Bapak Ibu? Sedikit dengan kadar sedikit dia sudah terdeteksi kan ya? Sensitivitas. Jadi sensitivitas apakah nanti kita bisa lakukan beberapa sampel gitu, ada bovine, ada ovine, ada chicken gitu. Jadi kan kalau bovine itu adalah daging sapi, kalau ovine itu daging domba gitu. Kalau chicken kalau yang babi itu porcine ya. Jadi nanti mana yang dia sensitif untuk hanya ada babi di sana. Misalnya kita campurkan daging sapi tambah daging babi sedikit. Nah, masih kedetek nggak nih? Daging sapi tambah daging ayam tambah daging babi masih kedetek nggak lagi? Itu berarti dia sensitif ya. Sama spesifik berarti khusus untuk daging babi juga. Nah, daging babinya kalau untuk lebih spesifik lagi gimana? Dia kategorikan lagi daging spesifik babi itu ada yang babinya itu keturunan USA gitu. Susu Croft Duroc katanya. Ada yang dari England, Yorkshire, ada yang Belgium, Petrain, ada Hampshire, Landrace dari Denmark. Berarti daging babi itu bervariasi macam-macam. Jadi dia akan lebih menspesifikkan. Jadi nggak cuma satu babi, jadi semua babi itu DNA-nya diukur gitu. Tapi dari berbagai macam sumber daging babi yang ada. Sama aja kayak kita. Kan wajah orang Indonesia beda sama orang Amerika kan, beda sama orang Thailand. Thailand hampir mirip tuh. Sama orang mungkin Cina, mungkin itu beda kan. Nah, tapi segitu juga babi. Pasti mungkin DNA antara yang dari USA babinya, DNA dari England atau Belgium itu pasti juga berbeda. Nah, itu bisa dilakukan untuk mendapatkan nilai spesifisitasnya. Ya, gitu kurang lebih Bapak Ibu terkait dengan real time PCR dilakukan spesifikasi. Bisa dipahami terlalu berat Bapak Ibu? Insya Allah Ibu. Insya Allah ya. Pada intinya kuncinya di sini. Bapak Ibu kan nggak akan menjadi seorang laboratorium ya. Tapi Bapak Ibu di sini kan para pendidik, semuanya para pendidiknya atau yang udah di laboratorium? Ada yang nggak ngajar ya Farhan ya? Nah, dia nggak ngajar, 1 orang, 2 orang. Ya, anggaplah ya. Paling banyak di sini pada pendidik. Nah, poin penting yang Bapak Ibu perlu garis bawahi bahwa ketika
eh, kita anggap ini kan berarti lebih nanti akan Bapak Ibu arahkan kepada eh, siswanya ataukah mungkin nanti non-siswanya gitu ya, itu kan terkait literasi halalnya. Nah, jadi ketika kita menginformasikan atau memberikan literasi terkait halal, kita tahu dulu halal sama haramnya. Kita udah tahu nih halal yang mana, haram yang mana. Sekarang untuk lebih apa namanya eh, mengetahui ada atau tidak halal sama haram itu di makanan kita, apakah di produk-produk yang kita pakai, apakah itu pakaian, apakah mungkin kulit yang kita pakai atau barang gunaan mungkin nantinya itu ada atau tidak, berarti kita harus menguji dia nih. Cara mengujinya apa? Ya paling sederhana adalah ditelusuri kehalalannya, telusuri bahannya apa saja yang dipakai. Nah, untuk pengujiannya ini apa? Pengujian laboratorium itu adalah salah satu eviden aja, salah satu informasi tambahan. Oh betul. Dan nanti ketika kita telusuri, oh kita mentok nih, dia nggak ada tahu pasti ini apakah di sana itu gelatin yang dipakainya apakah gelatin yang ada daging babinya atau DNA babinya atau enggak, dia protein babinya atau enggak nih gitu ya. Nah caranya tuh ya udah kita akhirnya bawa ke laboratorium. Jadi laboratorium itu hanya sebagai dokumen tambahan atau dokumen pendukung. Jadi kalau dulu itu di halal itu di LPPOM MUI itu laboratorium itu salah satu yang wajib dilakukan. Ya, tetapi karena kematriksannya cukup kompleks, akhirnya saat ini itu sama BPJPH diputuskan dia hanya sebagai dokumen pendukung. Meskipun nanti akan ada regulasi yang terbaru lagi, ada beberapa sampel yang wajib dilakukan pengukuran laboratorium. Nah, ini mungkin yang bisa disampaikan juga ke siswa-siswanya nanti sebagai literasi. Berarti nanti kita bisa melakukan beberapa pengujian nih. Nah, Bapak Ibu nanti pisahkan apa saja pengujian yang terkait halal ini bisa dilakukan. Bisa dari segi DNA-nya yang kita uji menggunakan PCR, bisa dari proteinnya yang kita uji, kemudian dari asam lemaknya mungkin yang bisa kita uji, kemudian ada beberapa instrumen lain nanti yang bisa disampaikan. Tetapi semua pengujian tersebut karena kita ingin tahu valid atau tidak, makanya dilakukan ini verifikasi validasi, gitu ya. Nah, kemudian baru parameter verifikasi validasi ini. Jadi nanti itu sebagai gambaran buat Bapak Ibu sebagai seorang pendidik, alurnya, gitu ya, alurnya ketika sebuah sampel itu diuji laboratorium ini mengeluarkan hasil uji. Nah, si laboratorium ini harus divalidasi dulu atau diverifikasi dulu metode tersebut di laboratorium tersebut. Ya, biar menjelaskan keabsahan hasil laboratorium. Itu kurang lebih Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Ataukah bisa dipahami? Ataukah masih bingung? Insya Allah. Yang lain bagaimana? Insya Allah juga ataukah masih bingung? Ibu, ya itu Bu, mungkin kendalanya tuh karena apa ya? Kalau kayak PCR kayak gitu, kalau bagi saya ya masih mending masih dikenal gitu. Tapi untuk yang lain-lainnya ini tuh masih benar-benar belajar yang baru. Jadi benar-benar pencerahan baru untuk saya mah gitu ya. Jadi karena sangat baru sehingga ya mempelajarinya juga pelan-pelan. Oh, udah bagus Bu, pelan-pelan masih ada niat untuk belajarnya. Itu udah keren. Daripada Ibu tinggalkan dia. Makanya pas awal juga ini mau menyerah atau tidak, akhirnya sudah sampai Iya. sampai menghubungi. Nanti jika tidak ada yang mestinya sambil berjalan, makanya apa namanya yang kenapa penekanannya lebih banyak tugasnya ada ke jurnal gitu ya, karena informasinya akan terus berkembang Bapak Ibu. Karena pengujian juga kayak tadi aja, kita mungkin Pak Bulani ketemu paper gak cuma HPLC aja nih, tapi dikombin dengan GC.
Mungkin nanti kita akan juga combine lagi dengan yang lain. Kenapa tadi? Karena ya tadi dari tadi realnya orang nggak akan tahu pasti itu sebenarnya. Yang tahu pasti ya udah Allah. Tapi kita bisa mendekati tadi itu, mendekati, menguji dengan berbagai macam sudut pandang. Sama kayak orang orang buta ketemu gajah, dia menemukan hanya kakinya aja mungkin. Oh berarti gajah itu tinggi besar. Dia menemukan kupingnya, oh gajah itu lebar gitu. Oh dia menemukan belalainya gitu, oh gajah itu panjang. Nah itu kan sebenarnya kita itu adalah orang-orang buta itu ya, yang nggak tahu realnya itu berapa sih dari sana. Nah tapi kita bisa ketika orang-orang buta tersebut digabungkan mungkin gitu ya, berbagai metode digabungkan, kita akhirnya menemukan oh gajah itu ternyata yang dia tuh terdiri dari kakinya kokoh gitu, tinggi, kemudian apa namanya ada yang lebarnya, oh kira-kira apa lebarnya, oh ternyata telinganya gitu, ya bisa dikira-kira lah seperti itu. Ketika dikumpulkan semua informasi. Nah, jadi nanti Mangga nanti dikerjakan dengan baik itu tugasnya untuk menjadi biar Bapak Ibu apa ya kalau baca itu kan biasanya kita akan lebih banyak bertanya ya Bu ya. Ini apa sih kok gini sih ketemunya gitu. Jadi nanti akan menstimulasi Bapak Ibu untuk bertanya nih di sini atau oh nggak paham di situnya. Maka nanti dan kalau misalnya ada bertanya tiba-tiba dan kita nggak tanyakan ataukah mungkin minggu depan gitu ya karena pas kerjaan tugas gitu. Jadi kalau nggak ketemu maka ditanyakan juga di grup gitu WA. Tuh Bapak Ibu yang lain. Enggak, Bu Titin, mangga suaranya tuh Bu. Ini Bu Titin kenapa harus via chat? Itu suaranya lagi ini. Mangga kita baca chatnya Bu Titin ya. Ibu kan tadi untuk literasi halalnya dengan penelusuran bahan-bahan makan ya. Tapi untuk mengetahui produk tersebut ada campuran protein kan, kita bisa mengujinya. Seperti produk sosis atau bakso, apalagi yang siap makan seperti produk Hensler literasi halalnya. Iya tadi. Jadi ketika dalam sekarang ya sertifikasi halal sekarang misalnya kita punya Kensler ini halal atau haram. Nah kenapa BPCPH mengkampanyekan atau mengusahakan adanya sertifikasi halal untuk semua produk yang beredar karena itu tadi kita nggak tahu si Kensler ini apa nggak kira-kira ada bahan yang dia tambahkan yang ada kontaminasi atau yang haram atau najis atau tidak. Nah, akhirnya kita perlu tahu nih, Kensler ini ada atau tidaknya, caranya apa? Kita sertifikasi nih. Dan sekarang proses sertifikasi halal itu yang dilakukan oleh auditor halal sebagai orang yang memeriksa kehalalan itu, mereka itu akan mengecek dua hal yang secara umum dilakukan terkait dengan bahan, terkait dengan prosesnya. Ya, meskipun kalau sistem jaminan produk hal lain yang juga dicek adalah terkait komitmen dan tanggung jawab, kemudian produknya, ya, kemudian dari evaluasinya. Nah, 5 hal ini sebenarnya pasti akan dicek oleh auditor halal. Tetapi poin fokus paling besarnya adalah bahan yang dipakai oleh Kensler ini sama proses dia mengolahnya. Proses mengolah itu bahkan dilihat sama auditor itu adalah ketika dalam mengaudit itu dari bahannya itu dibeli di mana. Nah, dibeli di mananya kemudian diangkut oleh mobilnya siapa mobilnya itu. Mobilnya itu mobil pengangkutnya itu terkontaminasi dengan bahan haram lainnya enggak? Terus pas diangkut kemudian ditaruh ke tempat penyimpanan gitu penyimpanan bahan. Nah, di penyimpanan bahan ini terkontaminasi sesuatu yang haram atau najis juga atau enggak? Sampai akhirnya dia diolah, sampai nanti dia disajikan plus diangkut lagi produknya tadi itu. Itu dicek tuh sama auditor. Nah, kemudian masuk ke terkait ke bahan. Ya, bahan ini ditelusuri. Bahan ini kan dia ada apa namanya diagram alir bahan produksinya ya. Nah, diagram alir produksinya tadi kan dia akan memperlihatkan, oh pas bikin Kensler tersebut ada daging, kemudian ditambah tepung, ditambah ini, ditambah penyedap, ditambah semua, kemudian diaduk gitu ya, kemudian dicetak gitu ke segala rupa. Nah, itu tuh diperlihatkan prosesnya tersebut kepada auditor. Nanti auditor mengecek, oh ada daging nih.
dagingnya beli di mana? Oh, dagingnya beli di toko A. Toko A itu supplier atau RPH? Oh, ternyata dia supplier. Kalau dia supplier berarti dia beli supplier tersebut beli dagingnya ke siapa? Daging RPH-nya tadi. Jadi ditelusuri kehalalannya. Jadi dari ketika seorang auditor mengaudit kehalalan bahan dalam sertifikasi halal gitu, dia mengecek atau menelusuri kehalalan semuanya. Kehalalan dari segi bahan, kehalalan dari segi proses. Nah, itu ditelusuri sampai benar-benar dari hulu ke hilir. Ya, tadi kayak kita sederhana daging. Berarti daging itu dia beli ke supplier. Berarti suppliernya nanti beli ke siapa RPH-nya? RPH-nya sudah ada sertifikat halal apa belum? Dan bahkan kita meminta pelaku usaha tersebut untuk mereka punya surat kontrak. Ya, jadi surat kontrak apa? Surat kontrak bahwa betul pedagang ini, PU ini belinya terus ke supplier A. Dan supplier A betul punya surat kontrak juga dengan RPH-nya. Ya, jadi memastikan bahwa keberlanjutan, kontinuitas daging tersebut betul menggunakan daging yang ada sertifikat halal. Ya, jadi makanya sekarang itu sertifikasi halal dibikin lebih menelusuri kehalalan produk. Nah, kemudian kapan kita baru lakukan pengujian? Nah, pengujian itu kalau misalnya kita ada momen-momen dari bahannya tadi itu tidak ada dokumen pendukungnya. Misalnya kita punya apa contohnya vegetable oil. Nah, vegetable oil kan kita nggak tahu nih kalau kita lihat vegetable oil kan itu minyaknya dari minyak vegetable. Nah, ternyata vegetable oil ini apakah dia betul free animal atau tidak? Nah, animal free-nya tidak atau tidaknya sih vegetable oil-nya tadi, karena beberapa negara itu ada yang mempunyai batasan. Ada yang 5% itu masih dianggap vegetable oil-nya animal free. Ada yang itu di bawah 3% itu masih dianggap animal free. Berarti kan kalau misalnya dianggap 3% masih animal free, berarti kan sebenarnya masih ada animal dalam vegetable oil-nya tadi itu. Nah, kalau misalnya ada animal itu, animalnya tuh animal yang diharapkan sesuai syariat atau tidak. Nah, makanya dilakukan pengujian laboratorium. Bisa ada DNA-nya kah atau proteinnya kah yang kita. Ya, jadi dia jadi dokumen pendukung bahan. Jadi pengujian hasil analisis laboratorium. Gitu, Bu Titin, apakah maksud pertanyaannya itu Bu Titin? Iya, jadi prosesnya panjang sekali ya, Bu ya. Untuk mencapai kita bahwa satu produk itu benar-benar yakin produk itu halal tidaknya karena kalau dilihat di apa namanya sudah ada bahwa kemasan atau produk tersebut halal, berarti di diri konsumen penggunanya itu berarti sudah apa namanya sudah meyakinkan diri bahwa itu halal, jadi jangan ada keraguannya lagi gitu maksudnya. Ya, betul. Nah, itu ya betul sekali Bu. Itulah harapan dari BPCPH sebenarnya. Kan kalau kemarin itu sempat juga dibahas sama Pak Rektor ya, Pak Rektor sebelumnya Pak Mahmud, katanya mungkin kan kalau misalnya kita lihat kan banyak tuh ada orang-orang yang zikir bareng, tapi kenapa kok gini-gini aja negara kita teh? Padahal udah zikirnya rame-rame nih misalnya. Mungkin bisa jadi baju yang kita pakai ini masih ada kandungan yang haramnya. Terus kita pakai buat doa, kita pakai buat sholat, kita pakai buat sembahyang. Nah, itulah yang menjadi PR besar bersama kita nih. Jadi kan selama ini kan jarang Bu ya, kalau kaos kaki sudah ada ya, kaos kaki yang ada halal soka ya Bu ya. Nah, tapi kalau kayak baju, kerudung, kita kan nggak tahu tuh. Bahkan sampai mungkin ke mesinnya lah, anggaplah semuanya benangnya, apa segala rupanya itu udah halal nih. Tetapi kan pas mesinnya ada pelumasnya kan, pelumas mesin itu kan dia pakai minyak. Nah, minyaknya minyak apa yang dia pakai? Nah, itu adalah tugas seorang auditor memastikan sampai sejauh itu, sampai sekapasitas seorang auditor harus memperitilin kehalalan dari segi bahan dan proses. Di samping yang tadi produknya itu berarti apa? Bentuknya, nama produknya itu tidak ada mengarah ke kufuran, hal-hal yang diharamkan. Misalnya kita ada pelaku usaha, dia udah halal nih, bahannya halal, prosesnya juga halal, semuanya nggak ada kontaminasi. Dia bikin cookies atau coklat bentuknya babi. Nah, itu juga nggak bisa disertifikasi halal. Kenapa? Karena ya babi itu meskipun dia halal nih bahan-bahannya, tapi dia bentuknya babi.
Atau namanya mungkin. Namanya kalau yang kemarin tuh sempat viral itu yang nggak boleh dapat sertifikasi halal mie gacoan. Kenapa? Karena ada mie gundurwo atau apa-apa gitu ya. Sekarang kan udah diganti ya jadi level pedas ya. Jadi lebih ke buah-buahan gitu atau home pimpa ya. Jadi mie home pimpa jadi mainan sekarang mie gacoan. Nah, makanya dia dapat sertifikat halal. Jadi dalam sertifikasi halal itu yang bertanggung jawab adalah seorang penyelia halal ya. Penyelia halal itu siapa? Orang yang menjadi penyelia, pengawas kehalalan dari produk. Nah, dia mengawasi, dia ditunjuk oleh pimpinan perusahaan atau pelaku usaha yang punya pelaku usahanya. Dia di-hire oleh pelaku usaha untuk mengecek bahwa semua prosesnya, semua bahan yang dipakai, semua dari segi produknya, dari segi kebijakannya itu adalah tidak ada kontaminasi sesuatu yang haram atau najis. Nah, dia yang menyelia, dia yang mengawasi. Nah, tugas dari seorang auditor apa? Mengecek apakah si penyelia ini sudah menjalankan tugasnya dengan sesuai apa belum. Jadi nanti auditor tuh memeriksa, makanya namanya audit kan, pemeriksa. Dia yang memeriksa apakah ini sudah dijalankan oleh penyelianya atau belum. Oh, kalau misalnya belum berarti harus dijalankan. Mana yang harus dihindari, mana yang harus lebih diimprove lagi. Nah, itu agar sesuai dengan kriteria SCPH. Jadi itulah yang dilakukan dalam proses sertifikasi. Ketika semuanya sudah menurut pemeriksa auditor udah oke, ya udah nanti sampaikan ke komisi fatwa untuk disidangkan. Nah, nanti komisi fatwa ngecek tuh laporan yang disampaikan oleh auditor, oh sudah sesuai, dagingnya sudah ada sertifikat halal penyembelihannya, semuanya sudah oke. Nanti baru diketok palu sama si komisi fatwa. Nanti baru diserahkan hasil ketok palu komisi fatwa, baru diserahkan ke BBCPH. Nah, nanti baru keluar tuh logo halalnya tadi. Nah, logo halal itulah yang nanti menjadi penjamin buat konsumen untuk mengkonsumsi buat produk tersebut. Itu kurang lebih. Ya, enggak, Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan? Toh kita sampai jam berapa sih kita tuh? 11.50 gitu ya? 11.50. Berarti 2 menit lagi Bapak Ibu mau nggak? Untuk tugas nanti minggu depan jangan lupa ya Bapak Ibu. Gusti, Bu, Ibu yang tanggal 5, Ibu. Yang tanggal seluas, Bu. ya tanggal 5 minggu depan tuh tanggal 8 kan ya? Oh, yang tanggal 5 masih dari Bu Risa gitu ya? Nah, iya itu kayaknya tugas HPLC ya berarti ya. Kalau yang HPLC udah kalau saya. oh iya. Kalau yang satu lagi mengini 3 jurnal yang sudah disediakan jurnalnya sama Bu Risa. Oh, review ya. Facebook itu. Minggu depan berarti kita nggak Zoom, nggak apa-apa Bapak Ibu? Atau perlu Zoom? Gak apa-apa, Bu. Minggu depan enggak merah dah ya, teman-teman. Takut merah lagi. Kalau nggak salah nggak merah, Ibu. Kalau minggu depan mau Zoom boleh, mau offline juga. Ganti tugas ya, Bu, atau gimana? Ya, Algi ya. Minggu depan paling tugas saja. Jadi kalau misalnya kan tadi ada kalau untuk pertemuannya sebenarnya real time PCR tadi itu adalah yang minggu depan. Tapi nggak apa-apa, kita udah beres sekarang. Berarti nanti minggu depan, monggo Bapak Ibu dipakai waktunya untuk mengerjakan tugasnya. Tapi jika ada pertanyaan, maka ditanyakan di grup ya. Oh, ini udah hadir Fitri ya, berarti udah lengkap. Kita update lagi absensi. Baik, Bapak Ibu, ada pertanyaan atau cukup? Sudah cukup, Bu. Baik, selamat mengerjakan tugasnya. Terima kasih untuk semua perhatiannya. Kita tutup
perkuliahan kita dengan ucapan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, baik, terima kasih semuanya. Sama-sama Ibu. Ibu, terima kasih. Lagi Ibu